Dipersembahkan oleh Larangan mudik mulai berlaku 6 Mei. Bagaimana Korps Lalu Lintas Polri melakukan penyekatan untuk penegakan aturan ini dan di mana saja fokus penyekatannya, kita tanyakan langsung kepada Kombes Pol Rudi Antariksawan, Kabak Ops Korlantas Polri. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Mas Reza. Baik, Pak Rudi. Jelang larangan mudik yang akan berlaku tanggal 6 atau lusa begitu, Pak. Hari Kamis besok, sejauh ini seperti apa data yang Anda peroleh dari lapangan terkait dengan persiapan penyekatan 333 titik di Jawa, Bali, dan juga Sumatera, Pak Rudi? Baik, yang pertama untuk jumlah penyekatan ini terus mengalami penambahan ya. Jadi sampai saat ini data dari Sumatera Selatan sampai ke Bali kita tambah lagi untuk pos-pos penyekatan. Jadi ada 381 ya, tadi 333 sekarang udah 381. Ada beberapa tempat yang kita tambah ya, termasuk jalur-jalur alternatif. Kemudian perkembangan untuk volume arus yang meninggalkan Jabodetabek mengarah ke Jawa maupun Sumatera memang ada peningkatan tapi tidak begitu signifikan. Jadi sekitar 7-8% ya memang mengalami. Namun demikian menjelang peniadaan mudik tanggal 6-17 kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengawasan, pemantauan, pengendalian dengan petugas gabungan untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen kesehatan mereka yang akan melakukan perjalanan, tetapi perjalanan bukan mudik atau non mudik karena ada kepentingan tertentu yang memang harus kembali ya, ataupun mungkin kepentingan rutin itu, dan itu sudah benar-benar harus dilengkapi dengan surat kesehatan atau bebas COVID-19. Dan kita lakukan kegiatan-kegiatan juga untuk pemeriksaan tersebut baik di rest area, di perbatasan antar kota. Dan kalau memang itu terindikasi semata-mata hanya mudik ya sudah mulai kita putar balikkan. Ada sekitar 6.000 kendaraan yang sudah kita kembalikan. Ya. Baik, tadi Anda jelaskan dari 333 titik penyekatan awalnya menjadi 381 titik penyekatan, artinya ada penambahan 48 titik penyekatan begitu, Pak Rudi. Yang mana saja yang menjadi fokus penyekatan, titik penyekatan, bisa Anda jelaskan, Pak? Ya, yang jadi fokus tentunya dari arah yang mengarah menuju ke Jawa. Ini karena memang para pelaku perjalanan ini mayoritas ini ke Jawa Tengah. Ya, 38% ke Jawa Tengah, 22% menuju ke Jawa Barat, 11% ke Jawa Timur. Nah, penambahan-penambahan itu sudah dilakukan dengan evaluasi di titik-titik, diantaranya di Jawa Timur. Ini memang mengalami penambahan, ditambah 2 titik khususnya penyekatan di perbatasan dengan Jawa Tengah ya, jalur selatan-selatan tuh, karena jalur antara Wonogiri Pacitan itu juga perlu kita tambah. Kemudian juga di pos di Sumatera juga menambah, itu di Lampung juga menambah untuk pos penyekatan. Di Jawa Barat juga ditambah. Jadi paling krusial nanti tentunya adalah mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini harus benar-benar ketat. Begitu. Ya. Baik Pak, mungkin bisa Anda jelaskan Pak, skenarionya ini seperti apa Pak di lapangan agar penyekatan mudik bisa berjalan dengan maksimal. Apalagi kita tahu sebagian pemudik sudah melakukan curi start mudik dan tentunya juga pihak kepolisian harus mengantisipasi jalur-jalur tikus yang biasanya juga dimanfaatkan oleh pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor atau sepeda motor. Apa saja antisipasi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan apa sanksi dari pihak kepolisian agar memang penegakan aturan ini bisa berjalan dengan efektif? Ya, jadi mulai tanggal 6 besok, ini sesuai dengan peniadaan mudik, dan kita pun dari jajaran kepolisian sudah akan melakukan kegiatan operasi ketupat, ya, dimulai tanggal 6. Ini akan benar-benar kita sekap, ya,
mulai dari Cikarang Barat kalau yang mengarah ke Jawa ya, kemudian Palimanan ya, kemudian nanti Cilenyi ya, kemudian jalur arteri itu ada di Kedung Waringin ya, dan Tanjung Pura Kerawang untuk di jalur arterinya, termasuk Mas yang sampaikan tadi untuk menyekat sepeda motor yang kadang-kala dipakai untuk kegiatan perjalanan mudik ya. Ini benar-benar kita sekat, termasuk juga di mengarah Sumatera ya, nanti di Cikupa kita lakukan penyekatan yang mengarah ke Merak ya. Kemudian jalur arterinya di Cikande ya, dan termasuk di jalur-jalur alternatif lainnya ya, perbatasan jalur yang antara Sukabumi dengan Bogor dan seterusnya. Jadi kita pastikan tidak ada celah-celah untuk mereka yang tetap nekat melakukan perjalanan tanpa alasan atau yang tidak diperkecualikan. Ya. Baik, kita harapkan tentunya penyekatan mudik bisa berjalan dengan maksimal dan angka pemudik juga bisa ditekan sehingga penyebaran COVID-19 juga bisa ditekan. Terima kasih Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dipersembahkan oleh